a girl. We're like diamonds in the sky. Yeah, yeah. Except for me. Cause it's always a good time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Naim. Saya merupakan salah satu mahasiswa semester 3 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, saat ini saya sudah berada di Benteng Kalamata, yang dimana benteng ini merupakan salah satu tempat sejarah yang ada di kota Ternate. Nah, di sini saya akan membahas topik yaitu peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Baik, saya akan membahas materi mengenai peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Yang pertama, latar belakang perbankan syariah. Perbankan syariah memiliki akar sejarah yang mendalam dalam tradisi Islam, di mana sistem keuangan berbasis pada prinsip-prinsip syariah telah digunakan selama berabad-abad. Prinsip-prinsip ini mencakup larangan terhadap riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan masyir atau perjudian, serta penekanan pada keadilan, kemitraan, dan tanggung jawab sosial. Sejarah perbankan Islam dapat ditelusuri kembali ke zaman awal Islam, ketika para sahabat Nabi Muhammad SAW menggunakan sistem pembiayaan seperti mudharabah atau kemitraan usaha dan musyarakah atau kerjasama modal untuk mendanai berbagai kegiatan ekonomi. Dalam konteks ini, perbankan syariah berfungsi sebagai sarana untuk memfasilitasi perdagangan dan pertumbuhan ekonomi tanpa melibatkan unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam. Pada abad ke-20, dengan munculnya gerakan modernisasi dan reformasi Islam, perhatian terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam mulai meningkat kembali. Revolusi Iran pada tahun 1979 menandai perubahan signifikan dalam kebijakan ekonomi Islam, mendorong pengembangan lembaga keuangan yang berbasis syariah di berbagai negara. Dan pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, perbankan syariah mengalami pertumbuhan pesat, terutama di negara-negara dengan populasi muslim besar. Pemerintah dan otoritas keuangan di berbagai negara mulai mengadopsi dan mengurangi perbankan syariah, menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi perkembangannya saat ini. Perkembangan syariah telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan global, dengan ribuan lembaga keuangan syariah yang beroperasi di seluruh dunia. Perkembangan ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai etis dalam keuangan, serta kebutuhan akan solusi keuangan yang lebih inklusif dan adil. Secara keseluruhan, latar belakang perbankan syariah mencerminkan upaya untuk berkelanjutan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam praktik keuangan modern, sekaligus menyesuaikan dengan dinamika ekonomi global. Jadi, dapat didefinisikan bahwa perbankan syariah adalah sistem perbankan yang operasinya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem ini menolak bunga dan menggantikannya dengan sistem bagi hasil, gharar atau ketidakpastian, dan masyir atau perjudian. Perbankan syariah bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab secara sosial. Nah, selanjutnya itu dalam perbankan syariah, bank dan nasabah menjalin hubungan kerjasama yang sejajar, di mana kedua belah pihak memiliki tanggung jawab dan hak yang sama. Bank tidak bertindak sebagai pemberi pinjaman tunggal, tetapi sebagai mitra yang berbagai keuntungan dan kerugian dari usaha bersama.
Prinsip utama dalam perbankan syariah meliputi larangan riba, gharar, dan masyir. Adanya jaringan kepercayaan dan tanggung jawab sosial, serta penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan konsultasi dalam semua transaksi. Nah, perbankan syariah mencakup beberapa produk dalam layanan, termasuk akad mudharabah atau kemitraan usaha, musafakah atau leasing, ijarah atau sewa, dan qarda atau pinjaman tanpa bunga. Tujuan utama dari perbankan syariah adalah untuk mempromosikan kesejahteraan ekonomi dan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan menciptakan step finansial yang lebih besar dengan menghindari spekulasi dan risiko yang berlebihan. Secara historis, perbankan syariah memiliki akar yang kuat dalam tradisi keuangan Islam yang telah ada selama lebih dari 1000 tahun. Konsep dasar perbankan syariah dapat ditemukan dalam kitab-kitab keuangan Islam klasik seperti Al-Mutasab fi Isab, Al-Mu'amalah, wa Al-Ahwal wal Atman yang ditulis oleh Ibnu Sina pada abad ke-10. Penerapan perbankan syariah modern dimulai pada pertengahan abad ke-20, terutama di negara-negara dengan populasi muslim besar, dan sekarang telah menyebar ke seluruh dunia. Perbankan syariah juga mendapatkan dukungan dari berbagai lembaga internasional dan nasional yang bertujuan untuk mempromosikan praktik keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Demikian, perbankan syariah tidak menawarkan alternatif yang etis terhadap sistem perbankan konvensional, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih seimbang dan berkeadilan. Nah, selanjutnya ada beberapa penjelasan mengenai peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Nah, yang pertama, perbankan lembaga keuangan. Lembaga keuangan memainkan peran penting dalam menyediakan infrastruktur dan layanan yang mendukung operasi perbankan syariah. Ini termasuk penyediaan dana, manajemen risiko, dan penyaluran kredit. Lembaga juga bertanggung jawab untuk mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti akad mudharabah atau kemitraan usaha, musafakah atau leasing, ijarah atau sewa, dan qarda atau pinjaman tanpa bunga. Selain itu, lembaga keuangan juga menyediakan platform untuk memudahkan transaksi dan meningkatkan aksesibilitas bagi nasabah. Yang kedua, regulasi dan kebijakan. Regulasi dan kebijakan pemerintah sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan perbankan syariah. Ini termasuk penerapan kerangka hukum yang mendukung transaksi syariah dan memberikan perlindungan kepada peserta. Regulasi juga diperlukan untuk mengawasi operasi perbankan syariah dan memastikan bahwa semua pihak mematuhi prinsip-prinsip syariah. Pemerintah juga berperan dalam memberikan insentif dan dukungan bagi lembaga keuangan yang menyediakan layanan syariah. Yang ketiga, yaitu ada edukasi dan pelatihan. Edukasi dan pelatihan adalah kunci untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Ini mencakup program pelatihan bagi profesional keuangan seperti bankir dan akuntan, serta edukasi bagi masyarakat umum. Edukasi bertujuan untuk mengurangi kesalahpahaman tentang perbankan syariah dan mendorong adopsi yang lebih luas. Program pelatihan dapat mencakup modul pembelajaran, seminar, dan workshop yang fokus pada konsep-konsep dasar hingga lanjutan dalam perbankan syariah. Yang keempat, yaitu ada inovasi produk. Inovasi produk dalam perbankan syariah melibatkan pengembangan produk dan layanan baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk akad, mudharabah atau kemitraan usaha,
musafaka atau leasing, ijarah atau sewa, dan korda atau pinjaman tanpa bunga. Inovasi juga mencakup penggunaan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas seperti platform digital dan aplikasi mobil. Lembaga keuangan berusaha untuk terus-menerus mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan dan sesuai dengan perkembangan pasar. Nah, yang kelima, kerjasama internasional. Kerjasama internasional membantu dalam berbagai pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam perbankan syariah. Ini memungkinkan negara-negara untuk belajar dari satu sama lain dan mengadaptasi strategi yang efektif untuk konteks mereka sendiri. Kerjasama juga memfasilitasi pertukaran ide dan strategis untuk mengatasi tantangan global seperti resistensi terhadap perubahan dan kurangnya pemahaman di kalangan masyarakat. Melalui kerjasama internasional, lembaga keuangan dapat mengembangkan jaringan global yang kuat dan berbagai risiko serta peluang bisnis. Yang selanjutnya itu yang keenam, ada tantangan yang dihadapi. Perbankan syariah menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat perkembangannya. Ini termasuk kurangnya pemahaman di kalangan masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah dan bagaimana mereka diterapkan dalam konteks perbankan. Resistensi terhadap perubahan dari sistem perbankan konvensional juga merupakan hambatan besar karena banyak orang yang sudah terbiasa dengan cara kerja bank tradisional. Selain itu, tantangan teknis dalam implementasi produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah seperti sistem manajemen, risiko yang kompleks, dan kebutuhan akan teknologi canggih dapat membatasi pertumbuhan perbankan syariah. Persaingan dengan lembaga keuangan konvensional yang sudah memiliki jaringan dan reputasi yang kuat juga menjadi tantangan tersendiri. Terakhir, kebutuhan untuk membangun kepercayaan di kalangan nasabah adalah hal yang sangat penting karena tanpa kepercayaan sulit bagi perbankan syariah untuk berkembang dan memperluas jangkauan pasar. Nah, yang terakhir yaitu peran teknologi. Teknologi memainkan peran krusial dalam pengembangan perbankan syariah dengan menyediakan alat dan platform digital yang memudahkan transaksi, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperluas jangkauan. Teknologi juga memungkinkan pelacakan dan manajemen risiko yang lebih baik, serta menyediakan data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat. Dengan teknologi perbankan syariah dapat menawarkan layanan yang lebih responsif dan personal kepada nasabah seperti notifikasi transaksi secara real time, analisis risiko kredit yang lebih akurat, dan kemampuan untuk melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja. Selain itu, teknologi membantu dalam pengembangan produk dan layanan baru yang inovatif seperti aplikasi mobil untuk perbankan syariah yang dapat meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas bagi nasabah. Dengan dukungan teknologi, perbankan syariah dapat lebih efektif menjangkau segmen pasar yang lebih luas dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis. Baik, jadi ada beberapa peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah, yaitu yang pertama, lembaga pemerintah. Regulasi dan kebijakan. Lembaga pemerintah bertanggung jawab untuk menetapkan kerangka hukum, regulasi, dan kebijakan yang mendukung perkembangan perbankan syariah. Mereka juga memastikan bahwa praktik perbankan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan melindungi kepentingan nasabah. Pendidikan dan pelatihan. Pemerintah dapat menyediakan program pendidikan dan pelatihan bagi profesional perbankan dan masyarakat umum tentang prinsip-prinsip dan manfaat perbankan syariah.
Nah, yang kedua yaitu ada otoritas moneter dan bank sentral. Dan di dalamnya ada pengawasan dan regulasi. Otoritas moneter dan bank sentral mengawasi operasi perbankan syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keuangan dan prinsip syariah. Mereka juga dapat memberikan panduan dan standar teknis untuk implementasi produk dan layanan perbankan syariah. Inovasi dan penelitian. Bank sentral dapat mendorong inovasi dalam produk dan layanan perbankan syariah melalui penelitian dan pengembangan serta kolaborasi dengan sektor swasta. Nah, yang ketiga yaitu ada industri pendukung. Di dalamnya ada teknologi informasi. Perusahaan teknologi informasi menyediakan solusi teknologi yang memungkinkan operasi perbankan syariah menjadi lebih efisien dan aman. Ini termasuk sistem manajemen risiko, pemrosesan transaksi, dan analisis data. Dan ada konsultasi dan konseling. Firma konsultasi keuangan dan lembaga konseling memberikan saran kepada bank syariah tentang strategis bisnis, manajemen risiko, dan pengembangan produk baru. Dan ada pasar modal dan investasi. Industri pasar modal dan investasi mendukung perbankan syariah dengan menyediakan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah seperti sukuk dan fondasi syariah. Dan yang keempat ada lembaga akademis dan penelitian. Dan di dalamnya ada penelitian dan pengembangan. Lembaga akademis dan lembaga penelitian menghasilkan penelitian yang mendalam tentang perbankan syariah, termasuk studi kasus, analisis teoretis, dan rekomendasi kebijakan. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan praktik dan kebijakan perbankan syariah. Dan juga ada pelatihan dan pendidikan. Lembaga akademis juga berperan dalam menyediakan pendidikan formal dan pelatihan bagi calon profesional perbankan syariah, memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Nah, yang kelima yaitu ada organisasi internasional dan regional, yang di dalamnya ada kerjasama internasional. Organisasi internasional dan regional dapat memfasilitasi kerjasama internasional dan pengembangan perbankan syariah dengan pengetahuan dan praktik terbaik antara negara. Nah, juga ada dukungan teknis dan keuangan. Mereka juga dapat menyediakan dukungan teknis dan keuangan untuk negara-negara yang ingin mengembangkan sektor perbankan syariah mereka. Dengan dukungan dari lembaga dan industri pendukung ini, perbankan syariah dapat tumbuh dan berkembang secara efektif, memberikan alternatif keuangan yang berbasis prinsip syariah kepada masyarakat dan bisnis. Di sini saya dapat simpulkan perbankan syariah telah berkembang secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir, didorong oleh keuntungan masyarakat yang mencari alternatif perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sistem ini beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip termasuk larangan riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan masyir atau perjudian, serta menekankan pada konsep keadilan, kemitraan, dan tanggung jawab sosial. Lembaga keuangan memainkan peran krusial dalam menyediakan berbagai layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini termasuk menyediakan akad-akad keuangan seperti murabahah atau pembiayaan dengan harga jual yang disepakati, mudharabah atau kemitraan investasi, dan musyarakah atau kerjasama modal. Selain itu, lembaga ini juga bertanggung jawab untuk mengelola produk keuangan seperti tabungan syariah, asuransi takaful, dan investasi sukuk. Regulasi dan kebijakan pemerintah serta otoritas keuangan sangat penting untuk mengawasi dan mendukung perkembangan perbankan syariah. Badan pengawas khusus berbagai negara bekerja untuk memastikan bahwa
Praktik perbankan syariah sesuai dengan hukum nasional dan internasional, mencakup aspek-aspek seperti kapital minimum, manajemen risiko, dan transparansi operasional. Institusi pendidikan dan pelatihan memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan profesional dalam bidang perbankan syariah. Program edukasi dan pelatihan dirancang untuk memberikan pengetahuan mendalam tentang prinsip-prinsip syariah, teknologi keuangan, dan praktik manajemen risiko, sehingga memastikan bahwa tenaga kerja yang terlibat memiliki kompetensi yang diperlukan. Industri pendukung terus mengembangkan produk dan layanan baru yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan pelanggan perbankan syariah. Produk-produk ini mencakup asuransi takaful yang menawarkan perlindungan finansial tanpa bunga, investasi sukuk yang sesuai dengan prinsip syariah, dan layanan pembayaran digital yang aman dan efisien. Inovasi ini membantu meningkatkan daya tarik perbankan syariah di kalangan masyarakat modern. Baik, mungkin itu saja penyampaian materi tentang peran lembaga dan industri pendukung dalam perbankan syariah. Jika ada yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di part selanjutnya. Bye-bye.